Halo good people, jumpa lagi bersama saya Irma Devita. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang membuat sebuah kontrak. Jika tadi sebelumnya saya sudah berbicara tentang bagaimana yang disebut sebagai unsur-unsur dasar yang harus ada di dalam sebuah kontrak, tentunya hal yang terpenting untuk dipelajari terlebih dahulu adalah masalah siapa atau subjek dari orang yang melakukan sebuah perjanjian. Karena ketika kita sudah memutuskan ini untuk membuat sebuah kontrak tertentu, tentunya kita juga harus mengenali siapa saja yang melakukan kontrak-kontrak tersebut. Nah, ketika kita berbicara tentang subjek, itu tidak mudah. Tidak seperti kita berbicara, oh ya pokoknya saya melakukan suatu transaksi. Saya akan melakukan proses penjaminan atau saya akan menjual. Nah, kita harus melakukan suatu observasi yang mendalam. Apakah orang tersebut berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang diterangkan di dalam kontrak dimaksud? Karena apabila kita berbicara tentang sebuah proses pembuatan kontrak, jangan sampai pihak yang melakukan perbuatan hukum itu ternyata tidak mampu atau tidak cakap dalam melakukan proses peralihan dimaksud. Oleh karena itu, bentuk apapun dari kontrak kita harus memenuhi unsur yang disebut sebagai unsur yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu cakap, sepakat, hal tertentu, dan sebab yang halal. Kita bicara baru soal cakap saja. Seperti yang saya sampaikan tadi. Saya bicara tentang pembuatan sebuah penjualan suatu aset. Apakah saya bisa menyatakan bahwa ini adalah mobil saya jual. Tapi buktinya apa? Bahwa mobil itu adalah mobil saya. Bisa terjadi mobil itu sebenarnya adalah mobil dari orang lain. Apakah adik saya, apakah itu orang tua saya, apakah itu kawan saya, apakah itu ponakan saya, atau bahkan perusahaan. Kalau kita tidak meneliti hal terpenting dari sebuah kontrak terkait dengan subjek dari kontrak itu sendiri, maka itu akan berimbas dan berakibat kepada cacatnya pelaksanaan sebuah kontrak. Saya bilang, saya mau jual mobil. Atas dasar apa? Saya mengakui bahwa mobil itu adalah punya saya. Seperti sama halnya dengan saya mau jual Monas. Mau nggak saya jual Monas? Itu atas dasar apa saya mengakui bahwa Monas itu punya saya? Tentunya harus ada bukti-bukti yang menyatakan bahwa Monas ataukah mobil itu adalah punya dari saya. Apakah saya berwenang? Sekarang sekarang punya sebuah perusahaan misalkan. Apakah saya berwenang untuk melakukan penjualan dimaksud? Belum tentu. Karena banyak terjadi ternyata yang melakukan perbuatan hukum dalam sebuah perusahaan itu adalah manajer pemasaran misalkan. Atau manajer teknis. Padahal yang berwenang untuk mewakili sebuah perseroan terbatas hanyalah direktur dari perseroan terbatas tersebut. Bukan si manajer dimaksud kalau tidak ada kuasa dari direksi kepada manajer dimaksud. Itu masalah kepada kewenangan. Atau misalkan seorang anak di bawah umur. Ketika kita bicara tentang seorang anak yang di bawah umur, dia umur berapa? Apakah dewasa itu di 18 tahun? Apakah dewasa itu di 21 tahun? Seperti halnya yang disebut sebagai dewasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 330 di mana dewasanya 21 tahun. 21 tahun. Sedangkan kalau kita bilang dewasa menurut Undang-Undang Peradilan Anak, Undang-Undang Partai Politik, terus kemudian Undang-Undang Jabatan Notaris itu di 18 tahun. Jadi berwenang nggak sih sebenarnya? Bagaimana dengan anak yang masih berusia 16 tahun atau 17 tahun? Tentunya
kita menjadi tanda tanya kalau misalnya dia melakukan sebuah kontrak. Sama seperti contohnya seorang penyanyi terkenal, masih anak-anak, berwenang nggak sebetulnya dia melakukan kontrak? Atau seorang content creator melakukan kontrak dengan sebuah perusahaan yang meng-hire dia sebagai seorang content creator. Tapi anak sekarang kan banyak sekali kreatif dan sebagainya. Tapi dia masih umur 16 tahun, bisa nggak dia berkontrak? Tentunya secara hukum itu tidak dibenarkan. Makanya kita sebagai seorang ahli hukum kontrak harus menyadari dan memahami subjek hukum yang akan melakukan kontrak tersebut itu adalah orang yang tepat. Kita akan lanjutkan dalam segmen-segmen selanjutnya.